Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Kamis 20 Maret 2025, hari biasa pekan kedua Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 16, ayat 19 sampai dengan ayat 31. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari yang terkasih, mendengar dan merenungkan warta Injil hari ini, sadarilah dan ingatlah selalu bahwa Lazarus berada di sorga bukan karena dia miskin, tetapi karena dia selalu mengandalkan Allah dalam hidupnya. Sedangkan orang kaya tadi, ia sengsara di neraka bukan karena ia kaya, tetapi karena dia mengandalkan diri pada harta kekayaan selama masa hidupnya. Dia berpendapat bahwa merasa dapat hidup tanpa Allah, sehingga hal ini menyebabkan tidak ada lagi kepekaan dalam dirinya untuk berbagi dengan orang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tanpa sadar kita pun mungkin berlaku seperti orang kaya itu. Kekayaan dan kemapanan menjadi dasar dan tujuan hidup kita, dan ini membuat kita tidak peka terhadap orang lain dan tidak lagi mengandalkan Allah. Agama hanya formalitas karena KTP kita beragama Kristen Katolik. Lalu kecanggihan zaman ini makin mengikis ketergantungan manusia pada Allah. Lebih banyak menggantungkan diri pada dirinya sendiri. Banyak orang terseret dan melupakan Allah pencipta dan pemeliharanya. Saudara-saudari yang terkasih, di zaman kita ini ada banyak Lazarus
Ada banyak orang miskin yang selalu menunggu di depan pintu gerbang kita. Ada jutaan Lazarus yang ditolak, dipinggirkan, dan mati kelaparan. Warta Injil hari ini mengajak kita untuk belajar dari pengalaman orang kaya yang tidak peduli semasa hidupnya. Kita diajak untuk mempunyai semangat berbagi, untuk memberikan hati dan sebagian harta kita kepada sesama, terutama yang membutuhkan uluran tangan kita, sebagai wujud kepanjangan tangan belas kasih Tuhan. Tentu saja bukan berapa banyak yang kita bagikan, melainkan seberapa besar kita rela untuk peduli, bersimpati, berempati kepada sesama yang membutuhkan bantuan dan pertolongan dari kita. Kita semua dipanggil untuk mengulurkan tangan bagi sesama, bagi Lazarus-Lazarus yang ada di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih, lewat warta Injil hari ini, Yesus juga mengajarkan kepada kita bahwa betapa kekayaan dan egoisme bisa dengan mudah membutakan mata hati kita dan menutup rapat pintu kepedulian kita kepada sesama. Kekayaan bisa mengungkung kita untuk peduli kepada diri sendiri, untuk memiliki dan menikmati hal-hal terbaik tanpa peduli dengan orang lain. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, pada masa Prapaskah ini kita peduli dan tetap peduli kepada sesama. Kepedulian itu biasanya dibina secara perlahan dan meresapi kehidupan. Kepedulian yang sejati tidak muncul secara instan, melainkan melewati tahapan panjang dengan pengorbanan yang sangat tidak sedikit. Jangan sampai keberuntungan kecil dalam hidup meninabobokkan kita dalam masa mapan sesaat. Jangan sampai penyesalan kita datang ketika kita tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berbenah diri. Hendaknya hidup dan kehadiran kita secara nyata semakin menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bantulah aku untuk bertobat dan peduli kepada sesama yang membutuhkan kasih-Mu melalui uluran tanganku yang menolong mereka. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.